Shalom, perkenalkan nama saya Sheila Paramanyi, saya dari Prodi PAKC. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang motivasi. Motivasi adalah suatu kekuatan atau daya dorong yang menggerakkan sekaligus mengarahkan kehendak dan perilaku seseorang dengan segala kekuatannya untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Muncul dan berkembang karena ada sesuatu yang ingin dicapai atau dipenuhi dalam dirinya. Usaha yang dapat menyebabkan seseorang atau kelompok orang tertentu tergerak melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan yang dikehendakinya atau mendapat kepuasan dengan perbuatannya. Bentuk-bentuk motivasi. Yang pertama, motivasi dan manipulasi. Keduanya dapat menggerakkan seseorang. Yang pertama, manipulasi. Melakukan sesuatu karena orang lain menginginkan dia melakukan hal itu. Jadi, motivasi dari manipulasi ini yaitu ia melakukan sesuatu karena orang lain yang menginginkan dia melakukan hal tersebut, bukan dari dirinya sendiri. Yang kedua, motivasi. Melakukan sesuatu karena sendiri ingin melakukan hal tersebut. Jadi, ia melakukan hal tersebut karena memang dari dirinya sendiri yang ingin melakukannya. Yang kedua, motivasi berdasarkan sikap. Motivasi yang lahir dari diri sendiri menyangkut bagaimana orang itu berpikir dan merasa. Jadi, hal ini terlahir dari dirinya sendiri dan menyangkut bagaimana cara ia berpikir dan merasakan apa yang akan ia lakukan. Motivasi ini merupakan keyakinan dan kepercayaan diri seseorang, dan juga bagaimana ia mempercayai dirinya dan meyakinkan dirinya untuk melakukan hal tersebut. Sikap mereka terhadap kehidupan positif atau negatif, dan positif untuk mendapatkan positif dan negatifnya dari motivasi yang akan ia lakukan. Yang ketiga, motivasi berdasarkan imbalan. Apabila seseorang melakukan aktivitas karena adanya suatu imbalan yang akan diterima, imbalan berperan penting dalam motivasi seseorang. Jadi, di sini ia melakukannya karena termotivasi dari imbalan. Jika ia melakukan hal tersebut, ia akan mendapatkan sesuatu. Jadi, tujuan utama ia melakukan hal ini karena ia akan mendapatkan imbalan dari apa yang ia lakukan. Yang keempat, motivasi dari lingkungan. Ada cukup banyak tempat di mana seseorang sangat termotivasi untuk melakukan suatu aktivitas, terdorong oleh sikap dasarnya yang memang mau melakukannya. Namun, lama-kelamaan menjadi tidak efektif karena berbagai kendala lingkungan menghadangnya. Jadi, pada awalnya ia sangat termotivasi untuk melakukan hal tersebut, tetapi semakin lama karena faktor dari lingkungan tersebut atau keadaan di tempat tersebut, sehingga motivasinya untuk melakukan hal tersebut semakin berkurang karena kendala dari lingkungan tersebut. Yang kelima, gambaran orang yang termotivasi. Orang yang termotivasi dapat kelihatan dari penampilannya, cara berpakaian, cara berjalan, bahasa tubuh, wajah, mata, satu guratan, ekspresi, dan sebagainya. Jadi, jika memang dari dirinya sendiri ia ingin melakukan hal tersebut, maka akan terlihat jelas berbeda dengan orang yang melakukannya karena terpaksa atau dorongan dari orang lain. Motivasi intrinsik dari luar diri, lingkungan baik teman, keluarga, atau masyarakat di sekitarnya. Jadi, dia termotivasi untuk melakukan hal tersebut karena ada dorongan dari teman, keluarga, dan masyarakat sekitarnya. Motivasi intrinsik dari dalam diri, keinginan yang timbul atau niat untuk memberi dorongan atau dukungan dalam melakukan sesuatu. Jadi, ini dari dalam dirinya sendiri, niat dari dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu. Untuk membangkitkan motivasi, seseorang perlu menentukan targetnya berupa impian yang ingin diwujudkan beserta tahap-tahap pencapaiannya. Jadi, jika kita ingin melakukan sesuatu, kita harus menentukan motivasi. Kita harus memotivasi diri kita terlebih dahulu, menentukan targetnya, apa yang akan kita capai dari hal yang akan kita lakukan ini. Karena jika kita tidak menentukan targetnya, kita tidak menentukan tujuannya apa,
Jika nanti dalam prosesnya kita ada masalah, otomatis kita akan berhenti. Makanya itu kita harus menentukan targetnya, karena tidak ada keberhasilan yang bisa dicapai tanpa tujuan yang jelas. Yang kedua, disiplin diperlukan untuk menyegarkan motivasi. Motivasi bukan suatu hal yang sekali muncul lalu bertahan lama dalam kehidupan kita. Jadi terkadang kita termotivasi untuk melakukan ini dan itu, tetapi itu mungkin timbul dalam kehidupan kita hanya sekali saja. Besok lusa kita tidak termotivasi lagi. Oleh sebab itu, kita harus mendisiplinkan diri dari target yang kita ingin capai untuk terus melakukannya agar kita termotivasi sehingga target yang kita kejar dapat kita capai. Cara memotivasi diri, yang pertama melalui rasa percaya diri. Untuk dapat mencapai target kita harus memotivasi diri kita sendiri. Yang pertama, hindari mencari-cari alasan. Saya tidak bisa, saya tidak tahu, saya tak pantas, saya masih terlalu muda, saya merasa belum mantap, saya tidak berpengalaman, saya tidak percaya diri. Jadi, jika semua ini kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita tidak bisa, kita tidak mampu, dan lain sebagainya, maka kita akan terus tidak percaya diri, kita akan terus berkata saya tidak bisa, saya tidak bisa. Jadi ada baiknya kita menghilangkan hal tersebut, memotivasi diri kita, menghilangkan rasa tidak percaya diri kita bahwa kita pasti bisa melakukan hal tersebut. Perbanyak bersyukur. Kita harus banyak bersyukur kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan bahwa kita diberi kesempatan, kita lahir ke bumi ini, kita pasti memiliki tujuan hidup kita masing-masing. Jadi, jika kita masih diberikan kesempatan untuk bernafas, mari memotivasi diri kita mengejar target-target kehidupan kita. Gunakan daya imajinasi. Gunakan daya imajinasi otak Anda. Yakinkan diri bahwa yang sedang Anda pikirkan dan lihat dengan jelas adalah hal positif. Jadi, apa yang kita lakukan sekarang, jika menurut kita baik, lakukan itu selagi masih hal positif. Omongan kata orang yang ada di sekitar kita itu adalah cara mereka untuk menjatuhkan kita. Jadi, selagi menurut kita itu positif, lakukanlah. Jangan takut gagal. Takut pada kegagalan memang tidak boleh, akan tetapi kita boleh bahkan penting memikirkannya, termaksud alternatif pemecahannya kalau hal itu terjadi. Takut gagal akan mengurangi kepercayaan diri dan motivasi diri. Takut gagal memang tidak boleh kita tanamkan dalam diri kita, tetapi penting untuk kita pikirkan jika nanti untuk mencapai target yang jika nanti kita ingin mencapai target kita, di dalam mencapai target itu akan ada banyak hal, akan ada banyak rintangan yang kita hadapi. Nah, dari kegagalan inilah kita harus belajar dan terus belajar agar target yang ingin kita capai dapat tercapai. Oleh sebab itu, jika ada masalah yang menghadapi kita mampu untuk memecahkan masalah tersebut sehingga apa yang kita motivasikan dapat kita capai. Perhatikan penampilan. Orang yang yakin akan penampilannya akan lebih gampang mendapatkan kepercayaan dirinya sehingga lebih termotivasi untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang diinginkannya. Jadi, dari penampilan kita itu dari diri kita sendiri. Bagaimana nyamannya kita berpakaian, bagaimana nyamannya kita dalam melakukan apa yang ingin kita lakukan. Jadi jika kita terus mendengarkan kata orang, kamu jelek menggunakan ini, kamu jelek menggunakan itu, bagaimana kita bisa memotivasi diri kita jika kita terus mendengarkan kata-kata orang? Bagaimana kita akan mengejar target-target kita jika kepercayaan diri kita pada penampilan kita sendiri, kita tidak bisa percaya diri? Oleh sebab itu, apapun yang kamu kenakan, apapun yang kamu pakai, jika itu nyaman untuk kamu, maka kenakan, karena omongan orang adalah cara orang untuk menjatuhkan kita. Dengan menentukan sasaran.
Sasaran atau target yang sudah ditetapkan bisa berada di depan atau di belakang kita. Suatu saat kita mengejar target yang terbentang di depan kita, tapi ketika kita lalai mengejarnya, target itu balik mengejar kita dan mengingatkan kita agar bangkit mengejarnya. Jadi, target yang sudah kita tetapkan harus tetap kita kejar. Terkadang kita memang ada di belakang saat masalahnya berat, tetapi bagaimana cara kita untuk bisa mengejar apa yang sudah kita targetkan? Yang ketiga, dengan menyusun catatan sukses yang pernah diraih. Mengingat-ingat sukses masa lalu tidak dimaksudkan agar terlena dan dengan keberhasilan masa lalu, melainkan mau menimba kekuatan tersembunyi dari sana untuk mendapat keyakinan bahwa di masa depan pun sukses dapat diraih. Jadi, kita juga harus menulis, mengingat kembali keberhasilan yang sudah kita dapat di masa lampau. Bukan berarti digunakan untuk menurunkan bahwa wah kok di belakangnya lebih tinggi dari yang ini yang sekarang kita hadapi, tapi menjadikan sebuah pelajaran bagi kita bahwa meskipun di belakang keberhasilan kita lebih, tetapi kedepannya harus lebih lagi. Meskipun prosesnya memang tidak mudah, tetapi kita harus terus berjuang untuk mencapainya. Dalam mencapai motivasi, ada beberapa hambatan. Yang pertama, kurang percaya diri. Rasa percaya diri dapat hilang karena pengaruh perkataan orang lain, kondisi yang dialami sesama kanak-kanak, orang tua yang melarang, dan sebagainya. Jadi di sini yang sering terjadi adalah karena perkataan orang lain dan juga orang tua yang melarang. Jadi jika kita terus mendengarkan perkataan-perkataan orang lain, jika kita terus menyimpan perkataan-perkataan lain, bagaimana kita akan dapat mencapai target kita? Kita tidak mungkin bisa untuk membahagiakan semua orang. Oleh sebab itu, untuk mencapai target yang ingin kita capai, kita harus percaya diri dan tidak perlu untuk terlalu mendengar perkataan orang lain. Orang tua yang melarang. Jadi terkadang orang tua terlalu melarang anaknya untuk melakukan ini dan itu. Jadi di sini tugas kita adalah meyakinkan kedua orang tua kita bahwa kita bisa melakukannya itu. Kita bisa meyakinkan mereka sehingga mereka dapat mempercayai kita. Yang kedua, kecemasan berlebihan. Kecemasan adalah perasaan yang menghinggapi seseorang manakala ia terbayang apa yang bakal menimpa dirinya bila gagal, rasa takut kehilangan pekerjaan jika mereka melakukan kesalahan dan sebagainya. Jadi jika kecemasan kita terlalu berlebihan, itulah yang membuat kita untuk tidak maju, untuk tidak bisa mengejar target kita. Jadi agar kita dapat mengejar target kita harus terus berjuang, meskipun jatuh berulang-ulang kali, meskipun harus kehilangan beberapa hal, itu adalah pelajaran untuk kita dan untuk mendewasakan kita. Opini negatif. Kalau opini-opini negatif yang sampai kepada kita tidak kita hadapi dengan kritis, maka opini tersebut akan membentuk opini kita sendiri juga bersifat negatif. Jadi, opini-opini yang masuk dalam kehidupan kita harus merubahnya menjadi positif. Apapun itu, jangan pernah untuk mau berpikiran negatif. Karena jika kita kembali ke pikiran negatif, maka target kita mungkin akan sulit untuk kita capai atau bahkan kita tidak akan mencapainya. Merasa bukan bagian dari kelompok atau sasaran yang lebih besar. Dalam setiap kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan sebuah kelompok atau tim biasanya melibatkan seluruh anggotanya. Namun, ada kalanya kita merasa tidak dilibatkan sepenuhnya atau merasa kurang berperan dalam setiap pengambilan keputusan atau setiap kegiatannya. Jadi, jika kita mungkin kurang berperan dalam kelompok tersebut, kita tidak perlu untuk merasa bahwa kita tidak penting. Mungkin dari hal tersebut kita memang belum waktunya untuk masuk. Jadi tetap percaya diri dalam target yang ingin kita capai. Mungkin di situ kita diberi kesempatan untuk belajar. Disiplin mendukung motivasi.
Motivasi sesekali tercapai, tidak pernah berlangsung selamanya. Jadi motivasi bukan sesuatu yang sekali jadi langsung selesai. Ada orang yang begitu termotivasi dari awal, tapi lama kemudian menjadi kehilangan semangat. Untuk itu perlu disiplin diri yang tinggi. Jadi untuk mencapai target yang kita ingin capai, kita harus mendisiplinkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Karena motivasi itu timbul dari diri kita sendiri, bukan terus-terus ada. Bisa hari ini kita sangat termotivasi untuk melakukannya, tetapi besok motivasi tersebut itu hilang. Itulah sebabnya kita harus tetap memotivasi diri kita, memberi semangat kepada diri kita agar target yang ingin kita capai dapat kita capai. Disiplin diri mencakup sikap konsisten, berjuang mencapai target yang sudah ditetapkan, mendahulukan yang utama yang mendesak tanpa mengabaikan kebutuhan yang lain juga penting, dan tidak menghalalkan segala cara untuk memenuhi keinginan. Jadi, jika kita sudah menentukan target, kita harus terus mengejar target itu. Dan jangan sampai karena saya ingin masuk di IAKEN, karena ada orang dalam, jadi kita menghalalkan hal tersebut agar kita masuk tanpa uji coba. Jika kita ingin mencapai suatu motivasi, maka kita harus mengubah diri kita, perilaku dan juga pikiran kita. Karena jika kita tidak mengubah semua tersebut, jika kita tidak mendewasakan diri kita sendiri, jika kita tidak mendisiplinkan diri kita sendiri, kita tidak akan mencapai target tersebut. Dan jika di dalam untuk mencapai target tersebut, kita harus selalu terus-menerus memotivasi diri kita sendiri, walaupun kita jatuh berulang-ulang kali. Tetapi jika kita terus bersemangat memotivasi diri kita sendiri, otomatis apa yang akan kita targetkan akan kita capai. Sekian dari saya. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Shalom.